Hi, what's up everybody? Hi guys, how you doing? Hi Ahmad, Debbie, hi Donix too. Yeah, first, what's up, what's up? When Roxer, I don't know bro. Bang minta BSC. Hari gini minta nggak canda. Guys, Pramusito, thank you. Febri Handi, thank you. So basically guys, thank you karena kalian hadir malam ini. Kita akan tetap live hingga 7 hari ke depan. Masih ada 7 project lagi setelah Vexanium. Dan Mimin mau disclaimer dulu nih. Sarjana Kripto tidak merekomendasikan ataupun mengendorse 9 token-token ini. So basically this live is free for everybody dan kalian adalah judge-nya. Kalian adalah audience yang menentukan apakah projectnya bagus atau tidak. Sarjana Kripto hanyalah fasilitator. Oke? So basically that's it, this disclaimer. So basically we expect that kita bisa membantu project-project Indo, exposure-nya apa yang mereka pengen build dan segala macam. Dan ya, sure. Oke. Sebelum kita mulai, kita mungkin mau invite dulu nih. Where are you guys? Bahasa Indonesia, tenang bahasa Indonesia. Kemarin itu bahasa Inggris karena kebetulan mereka nggak punya representatif bahasa orang Indonesia. Jadi kita langsung ke foundernya, which is dia di US, dan kita ngomong bahasa Inggris. Nggak ngap karena ada AC, ya. Do it personal. Matic apa kabar? Kabar baik kayaknya ya, belum lihat. Halo, Vexanium boleh langsung join aja. Tadi saya udah invite ya. Yang mana satu ya, Vexanium atau Vexanium Indo ya? Alright guys, here we go. Okay, what is this? Okay, so halo, Halo, halo Mas. Wah, ini rambut baru nih. Ini orang foundernya atau bukan? kayaknya Hai. bukan nih. Bukan, Oh, Kak. bukan ya? Oh ya, salah ya. Iya, Oh, partisipan doang. Semangat. oke, sorry. Cardano Ya. up $5, guys. Cardano. Iya. Sorry Cuan. dan salah invite guys. Sorry. Bye. Oke, santai, Kak. Tim Cardano. Ya. Oke. How to actually bentar. Sorry. Ini udah ada ininya nih. Ya. Aku live ya. Ya, sorry. Thank you ya. Thank you, Kak. Benar. Ya, bye. Halo Mas, malam Mas. Thank you waktunya Mas. Ya, halo, thank you. Bapak Ya, selamat malam. founder. Sebentar nih Mas, saya ini dulu. Mas Dani, bentar ya. Oke, apa kabar nih Mas? Saya sehat aja ya Mas ya. Ya, sehat kabarnya ya. Sekarang yang penting sehat di masa seperti sekarang ini. Betul banget nih. Ini masa-masa yang sangat challenging for everybody ya, even though the business people stuff like that. Oke. Guys, so basically ini adalah founder dari Vexanium. Beliau dulu menjabat juga sebagai CEO, tapi karena bisnis modelnya Vexanium itu udah agak sedikit bergeser, jadi beliau sekarang udah ini tidak di CEO lagi, betul ya Mas ya? Ya, jadi saat ini Vexanium kan kita dari tahun 2019 ini sudah mainnet ya, jadi public blockchain. Jadi sekarang saat ini proyek Vexanium itu sudah decentralized, jadi dikelola oleh para miner ya, dari 2019 hingga saat ini. Jadi dari kita, saya sebagai core developer itu selalu memberikan update-update dari sisi teknologi dan roadmap untuk Vexanium ini ke depan. Seperti itu, Mas. Wow, that's great to hear. Senang sekali punya kehadiran langsung Mas Dani sama kita hari ini. Mas, mungkin boleh kenalan dulu nih Mas. Mungkin banyak banget ini saya lihat follower-followernya SC ini masih yang baru-baru nih angkatan corona. Mungkin belum kenal sama Mas Dani nih Mas. Boleh perkenalan dulu nih Mas, backgroundnya dan juga kenapa bisa sampai ke Vexanium Mas. Oh ya, jadi mungkin saya bakal, kalau background akan cerita agak lumayan panjang ya. Jadi saya mengenal kripto sudah lumayan lama ya. Jadi udah 7-8 tahun yang lalu, dan sekitar hampir 7 tahun yang lalu itu saya mulai benar-benar percaya dengan kripto ini gara-gara
hadirnya seorang teman ya pada waktu itu. Jadi ada teman saya tuh namanya Oscar Darmawan. Dia Oscar Darmawan. dia Oscar Darmawan. Jadi beliau membuat Bitcoin Indonesia pada waktu itu, bitcoin.id. Jadi beliau hubungi saya, Didan, saya mau jelasin tentang Bitcoin dengan cukup panjang seperti itu. Jadi saya pertamanya nolak sampai beberapa kali, cuman akhirnya ya udah dia datang ke kantor saya untuk jelasin. 3 jam dia jelasin. Jadi 3 jam beliau jelasin saya tentang Bitcoin. Nah, dari situlah saya mulai mencoba untuk lebih mengerti tentang konsep desentralisasi ya, dari Bitcoin ini sendiri. Jadi dari situ kan sebelumnya saya adalah entrepreneur di startup ya, jadi dari tahun 2010. Jadi pada waktu itu di tahun 2015, 7 tahun yang lalu tuh saya mendapatkan distraksi gitu. Ini loh, ini ada sesuatu yang baru yang bisa merubah masa depan dunia gitu. Jadi akan merevolusi finance, nah seperti itu melalui Bitcoin. Jadi saya dari pertemuan dengan OD itu saya butuh waktu sekitar hampir 2 tahun untuk menimang-nimang apakah saya benar-benar serius ya, di industri ini. Jadi mulai dari tahun 2016 akhir, 2017 saya pada waktu itu mulai benar-benar full time ya di kripto ya. Zaman itu 2017 ya, masa-masanya masih jauh berbeda dengan saat ini. Jadi pada waktu itu masih era ICO boom ya. Jadi lebih kepada kolek-kolek project-project ya, macam-macam seperti itu. Nah, di tahun 2018 saya mulai create project Vexanium ini. Jadi di tahun 2018 hingga saat ini di tahun 2019 itu kita mainnet ya, jadi sebagai public blockchain. Ya, jadi semua orang bisa menciptakan project-project blockchain di atas Vexanium hingga saat ini. Ya kurang lebih begitu mas. Ya perjalanannya saya di kripto ya cukup panjang. Ya. Oke, oke. Baik deh. Begitu ya. Jadi nggak tiba-tiba tahu soal kripto langsung start project ya Mas ya. Nah, harus ada ini apa Iya. perjalanan gitu dulu ya. Iya, karena kan kita kan zaman waktu itu saya gimana ya? Jadi kan dikenalkan Bitcoin terus lagi belajar. Jadi butuh waktu sampai 1-2 tahun untuk mulai nyemplung gitu loh Mas, nyemplung 100%. Jadi dari itu setelah nyemplung 100% itu baru mulai create menciptakan project ya di tahun 2018 ya, seperti itu Mas. Ya. Oke, Mas, boleh sore nih. Suaranya banyak teman-teman yang bilang kurang jelas nih Mas. Mungkin bisa lebih maju atau lebih keras gitu. Ya, oke ya. Ini Oke, saya sip. coba ya. Oke, oke guys. Jadi itu perjalanan Mas Dani hingga Vexanium ini udah berumur hampir 4 tahun ya Mas ya. Hampir 3 tahunan lebih lah ya. Ya, 3 tahun. Jadi kita saat ini sudah berjalan 3 tahun ya, gitu. Oke, oke. So dengan perjalanan itu dan Mas Dani itu pivot lah artinya berganti apa namanya profesi, bukan nggak juga sih sebenarnya, cuma tapi ganti bisnis dari yang kemarin kerja di startup sebenarnya ini create startup juga tapi basically what is Vexanium? Vexanium ini apa sih dan tipe problems yang pengen diselesaikan itu apa, dan apalagi di market Indo nih Mas, kira-kira apa sih yang pengen pain point yang pengen diselesain gitu sama Vexanium? Ya, jadi sebenarnya misi dari Vexanium ini hadir ini kan untuk menjadi infrastruktur blockchain, Mas. Ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi kita tahu bahwa saat ini nih di Indonesia ini butuh infrastruktur blockchain, Mas. Karena memang proyek blockchain memang banyak, tapi infrastrukturnya belum ada. Jadi ini yang kita coba build di Vexanium. Jadi kita build infrastruktur itu ya kita build jalan raya. Ya. Jadi dari infrastruktur itu setiap orang tuh mereka bisa menciptakan berbagai macam project ya. Jadi menciptakan berbagai macam proyek dari mimpi-mimpi mereka. Ya, jadi harapannya tuh Vexanium bisa menjadi jembatan ya, bisa menjadi sebuah infrastruktur yang bisa membuat orang itu menjadi menciptakan berbagai macam proyek di atas blockchain ya. Jadi sebenarnya karena ranah Vexanium ini ada di infrastruktur, jadi sebenarnya marketnya ini sangat besar. Karena ini kalau ditanya bisa apa ya, sebenarnya ya tergantung dari ide dari manusia. Jadi banyak sekali ide-ide yang muncul ya. Jadi mungkin kemarin belum ada, ya. Tapi sekarang tiba-tiba dengan adanya creativity ya banyak sekali proyek-proyek blockchain yang lahir. Ya. Nah, keunggulan dari Vexanium ini sebenarnya ada beberapa hal sih sebenarnya. Jadi yang pertama adalah transaction fee ya. Jadi kita di Vexanium itu kita nggak menggunakan transaction gas fee mas. Jadi kalau bisa mencoba di Vexanium itu kirim-kirimnya gratis ya. Dan yang kedua juga speednya, speed transaction itu kalau di Vexanium itu 3000 TPS. Jadi kurang lebih sekitar 1 detik itu instan.
Ya, jadi dan dari sini kita percaya bahwa di Indonesia tuh peluangnya masih banyak karena kan memang saat ini kripto tuh masih dalam ranah di early adopter. Jadi orang-orang yang sudah sedang mereka believe dengan kripto, mereka mereka start project, jadi start mencoba-coba dan memang sudah uh, ada di 1-2 tahun belakangan. Tapi di masa mendatang ketika kripto ini udah mulai mainstream, ini transaction fee dan speed ini menjadi sebuah hal yang penting, Mas. Jadi ini yang kita coba bawa dari Vexanium. Jadi dengan bisnis model yang resource fee, ya setiap orang itu tidak perlu worry dengan gas fee yang mahal, itu nggak perlu. Jadi di Vexanium itu kita cukup staking, ya. Jadi kalau pun nanti misalkan suatu saat di masa mendatang value Vexanium itu meningkat, mereka cukup dengan menyewa, ya. Jadi konsepnya mirip dengan properti, Mas. Jadi kalau tidak bisa membeli, ya Anda bisa menyewa dengan nilai yang jauh lebih murah, tapi uh, mendapatkan hal yang sama, kurang lebih seperti itu, ya. Menarik nih, menarik. Menyewa itu konteksnya seperti apa nih, Mas? Ya, jadi menyewa tuh begini, Mas. Kalau di blockchain yang pada umumnya, ya mostly kan transaction fee. Jadi ketika kita mau kirim sesuatu, kita mesti menentukan biayanya berapa, ataupun sudah Ya, ditentukan. Nah, kalau di Vexanim itu kan itu tidak ada gas fee, tetapi itu dia setiap kali kita memiliki akun itu dia mirip seperti pulsa, Mas, pakai data. oke, Jadi ini dia oke. akan habis. Nah, jadi kalau misalkan setiap hari itu akan reload otomatis. Nah, kalau misalkan kita pakai itu kita cukup staking VEX-nya, ya. Tapi kan kalau sekarang kan memang value-nya masih sangat murah, ya. Tapi suatu saat, contoh nih, kita ingin menggunakan Vexanim itu transaksinya banyak sekali. Kayak misalkan contoh yang sekarang kita setiap artikel itu di post di blockchain. Nah, itu kan butuh pemrosesan yang banyak tuh, sehari bisa 100.000 transaksi seperti itu. Nah, itu uh, cost CPU-nya untuk staking lumayan besar, ya. Tapi kalau sekarang value-nya rendah itu kan tidak masalah. Tapi suatu saat misalkan value-nya semakin tinggi, kalau orang beli kan lumayan besar cost yang dikeluarkan. Nah, mereka tidak perlu beli, tapi mereka bisa meminjam. Nah, jadi kalau di VEX itu ada beberapa, kalau kita menjadi miner, ya, kita bisa staking VEX. Nah, ketika kita staking VEX itu, kita bisa meminjamkan VEX kita kepada orang lain. Tapi VEX-nya tidak dipinjam, hanya powernya, power kekuatannya dari ini, Mas, Hash, yang oke. dipinjamkan. Ya, hash-nya, hash kurang lebih seperti itu. Jadi powernya kita dipinjamkan ke orang lain. Nah, orang lain itu tinggal dia melakukan pembayaran satu kali untuk meminjam hash itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, Gitu. jadi konsepnya tetap bisa pos, tapi mekanisme transaksinya seperti itu ya, Mas ya? Wow. Ya, mekanismenya begitu, Mas. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal blockchain nih Mas Dani, secara estimasi nih tahun 2019 tuh oleh BitDegree, risetnya BitDegree itu ada sekitar 861 blockchain nih. Ya apa namanya, secara tidak langsung nih mungkin kompetitornya Vexanium juga nih. Bahkan mungkin di 2001 ini malah makin banyak ya tuh ya. Nah, menurut Mas sendiri tuh eh, blockchain industri ini udah masuk red ocean atau blue ocean dan how come Vexanium can still survive misalnya dengan inovasi-inovasinya Mas dalam beberapa tahun ke depan? Ya, jadi saat ini memang blockchain ya, kalau dari data itu kita tahu bahwa itu project blockchain. Jadi project blockchain Ya, itu kita bagi dengan beberapa hal, ya. Jadi yang based on kategori dan based on infrastructure. Nah, kalau Vexanium ini memang kebetulan ada di ranah infrastructure, Mas. Jadi kurang lebih mirip seperti Ethereum, Solana, oke. Tron, dia Cardano. Jadi dia lebih ke arah infrastructure. Jadi kalau di project blockchain itu yang 861 itu mungkin project blockchain yang dibangun di atas public blockchain atau di atas private blockchain. Ya memang itu banyak. Oke. Tapi kalau infrastruktur memang saat ini belum terlalu banyak, Mas. Itu kalau Oke. kita lihat itu sebenarnya ya hanya beberapa lah kalau infrastruktur. Karena kan entry barrier untuk masuk ke infrastruktur blockchain itu cukup tinggi. Ya, kita memerlukan miner, lalu memerlukan developer, yang orang bangun project. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau apakah project blockchain itu sudah red ocean, saya rasa belum. Ini baru dimulai. Revolusi ini baru dimulai. Kita tahu bahwa yang sering saya bilang biasanya ke ke community, ya. Jadi kripto itu sebenarnya, revolusi kripto itu ada banyak step, ya. Yang pertama, kripto itu akan merevolusi uang, ya. Seperti kita tahu kan, money direvolusi oleh Bitcoin. Nah, yang kedua, trust layer. Trust itu kepercayaan. Jadi kalau dulu tuh, zaman dulu kita trust itu lebih kepada
kita percaya dengan orang tengah mas, intermediary. Jadi kayak kita percaya dengan bank, kita percaya dengan siapa. Jadi orang tengah ini yang menjadi trust layer. Nah dengan blockchain ini udah mulai berubah. Nanti yang ketiga dia mau merubah database. Yang keempat dia merubah organisasi. Jadi sebenarnya perjalanan-perjalanan ini yang sebenarnya masih sangat panjang. Jadi untuk Broadway blockchain kalau menurut saya ini sebenarnya sekarang revolusinya baru dimulai. Jadi kita Vexanium itu ini masih fokus di infrastruktur, fokus di edukasi hingga saat ini. Ya. Kurang lebih seperti itu mas. Ya. Dan yang kita bawa memang kalau Vexanium ini kelebihannya yang tadi seperti saya bilang, jadi speednya ya jadi kurang lebih bisa instan, bisa detik. Jadi kalau dari speed kita sedikit lebih cepat dibandingkan yang lain ya. Dan yang kedua itu penerapan resource fee. Jadi resource fee ini agak berbeda dengan blockchain yang pada umumnya yang lebih mengedepankan kepada transaction fee. Ya, jadi kalau misalkan ini suatu saat ini kan project blockchain itu kan mungkin banyak mas, ya tidak melulu soal finance ya, dimana kita mengirim kita kena transaction fee, tapi mungkin aja bisa kayak orang menulis artikel, jadi orang setiap kali mengupdate status, nah itu kan kalau dikenakan transaction fee per update status kan sayang. Nah, jadi dengan betul. itu sebenarnya bisa dirangkul oleh Vexanium sebenarnya mas. Jadi kita mencoba untuk mengarah ke arah-arah yang seperti itu, ya begitu. Okay. So basically Vexanium itu semenjak sudah seperti ini mainnya futuristik sebenarnya mas ya, nggak seperti Ethereum yang scalability-nya masih masalah. Saya aja ngirim satu kali transaksi aja $14, $20 itu kayak nggak scalable banget dan sakit banget ya, gitu. Kalau Mas early adopter sih nggak ada masalah Mas, ya kan Mas kan juga Iya. Ethereum dia. Tapi kan kalau yang new gitu nih yang baru coba, gitu kan yang biasa dia misalkan dia pakai GoPay atau OVO yang kirimnya tuh gratis kok di sini kenanya $17. Nah itu kan ada entry barrier sebenarnya. Ya gitu. Setuju. Seperti kalau early adopter harusnya nggak ada masalah. Ya. Iya, benar banget. Ya, dan itu yang jadi masalah. Dan sedangkan Vexanium itu sebelum kalau ngomongin mother of coins-nya Ethereum pengen di 2022-2023, Vexanium udah apply itu semenjak sekarang dan sedang running ya, Mas ya. Wow. Iya, jadi sudah berjalan mas. Ya, kita tinggal dalam tahap untuk mengenalkan ke lebih banyak orang. Ya, seperti itu. Iya. So, semenjak berdirinya nih Mas, udah hampir 3 tahun lebih nih. Kira-kira kalau misalnya kita boleh tahu, kita sama sekali nggak tahu misalnya nih, untuk yang baru-baru nih, apa aja sih fitur-fitur ataupun apa namanya ya, utilitas yang bisa kita pakai nih di Vexanium, kita bisa manfaatkan. Karena kalau misalnya saya lihat ekosistemnya Vexanium lumayan banyak nih, dari segi wallet, DEX, bahkan ada DEX-nya juga di DeFi, di NFT, banyak banget tools-tools lain kayak sosial media udah ada juga. Dan apa aja sih Mas yang pengen kita tahu dan gimana sih caranya untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada ini gitu biar lebih banyak users? Iya, jadi sebenarnya kalau di Vex ini memang utilitasnya banyak mas. Jadi kita tuh mengkategorikan kepada beberapa jenis user ya. Yang pertama di Vex itu kita bisa menjadi miner mas. Jadi dengan stake kita bisa main ini Vex menjadi validator. Ya, jadi kan karena memang public blockchain, jadi validator itu mendapatkan fee dari block creation ya. Jadi kalau lebih seperti itu. Jadi kita bisa menjadi miner ya. Dan kalau di Vex itu menjadi minernya itu konsepnya delegate proof of stake. Jadi maksudnya delegate proof of stake itu kita staking, tetapi kita tidak melulu kita staking, tapi kita bisa saja mendapatkan power dari orang lain. Jadi kalau misalkan Mas ini sarjana kripto kan punya banyak follower. Jadi follower Mas tuh suka dengan Mas, nah dia memberikan voting kepada Mas. Nah ketika memberikan voting, hash power Mas miner sarjana kripto ini akan meningkat. Jadi dia akan mendapatkan reward lebih banyak dibandingkan yang lain. Jadi itu konsep delegate proof of stake. Ya, jadi bisa menjadi miner. Jadi melalui sistem voting, gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sedikit berbeda dengan POS yang sekarang mungkin ada di beberapa blockchain ya, kayak Cardano dan yang lain itu. Nah itu kan POS biasa. Nah kalau di Vex itu delegate proof of stake. Jadi kita bisa mendapatkan power dari orang lain. Nah itu ya yang pertama. Jadi yang kedua itu Vex itu bisa banyak digunakan mas. Ya, jadi selain mining, voting ya kita juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan di atas Vex ya. Nah itu kalau misalkan Anda menjadi yang pertama kan miner, yang kedua adalah developer. Nah Vex ini sebenarnya cocok untuk mendevelop aplikasi-aplikasi blockchain ya. Jadi khususnya yang berbasis finance ataupun non finansial.
Jadi kayak misalkan kenapa? Karena kan di Vex itu kalau kita develop itu cukup murah, Mas. Jadi cukup dibandingkan yang lain ya. Jadi dari biaya fee-nya, smart kontrak, nah itu sangat murah ya. Jadi uh, ini yang bisa menjadi pilihan untuk para developer di masa mendatang. Nah, yang ketiga tuh kepada user biasa. Nah, jadi user biasa itu bisa berinteraksi ya di atas project-project yang berjalan di atas Vexanium ya, yang crypto related ataupun yang non crypto related. Yang crypto related seperti DeFi ya. Jadi kalau di DeFi di Vex itu ada banyak sekali. Jadi kita bisa memilih berbagai macam jenis farming di Vex. Jadi itu mostly rata-rata itu yang saya tahu itu hampir semua DeFi di Vex itu fair loans. Jadi bisa staking, bisa farming Vex-nya nanti mendapatkan yield ya dari beberapa farming itu. Ya, jadi juga ada swap juga di Vex, Mas. Jadi hasil farming itu bisa di swap ya. Kita ada 3 swap saat ini ya di Vexanim, ada Vex swap, lalu ada Salak swap, yaitu ada Dejave swap juga ada. Ya, Jadi ya. selain itu juga Vex itu bisa diagunkan, Mas. Jadi kayak misalkan kita di Diagunkan. Vex itu ya, bisa diagunkan. Jadi Oke. kalau di Vex itu ada project DeFi namanya Findao, Indah. PYNDAO. Jadi Findao Ya, itu ya. adalah sebuah smart contract di mana kita bisa mengagunkan Vex untuk mendapatkan decentralized stablecoin. Jadi kadang orang kan dia mau hedging ya. Jadi kalau punya Vex dia ketika Anda memiliki coin Vex, Anda bisa farming ataupun bisa diagunkan. Jadi diagunkan itu mendapatkan stablecoin. Nah, stablecoin itu bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, itu di Vex juga bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang utilitas ya kita sudah cukup lengkap saat ini. Mungkin memang memang yang kita inginkan adalah supaya usernya bisa menjadi lebih banyak. Ya saat ini memang Vex itu usernya cukup lumayan aktif ya. Saat ini kita ada sekitar hampir 1000-an ya daily active user ya di DeFi ya kurang lebih seperti itu. Jadi di Vex itu ada sekitar 140 miner ya saat ini yang memvalidasi transaksi. Jadi ini yang kita coba untuk angkat bagaimana usernya semakin banyak, minernya ini semakin banyak. Jadi semakin lama Vexanium itu akan semakin decentralized. Nah seperti itu Mas. Ya begitu. Oke. Oke deh. Siap. So basically untuk yang mau gabung bisa banyak banget kalau misalnya dari segi individual bahkan dari segi staking kita bisa hold Vexanium dan dapatin ini apa namanya reward. Lalu juga untuk developer ya apalagi developer Indo nih kemungkinan banyak yang mungkin tertarik untuk membangun sesuatu yang lagi booming bisa pakai Vexanium which is lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita bangun di platform yang lain seperti itu ya Mas ya. Dan juga Iya. udah proven guys. Jadi Vexanium ini udah terbukti meluncurkan beberapa aplikasi di atas blockchain-nya dan sekarang sedang running dan mereka sekarang udah mencoba untuk lebih expanding lagi buat teman-teman yang pengen join ataukah itu mau staking jadi validator ataupun mau jadi pengembang, it's actually possible gitu. Jadi benar-benar useful banget nih, udah proven. Dan scalability-nya juga nggak usah ini lagi, nggak usah pusing lagi karena dia transaksinya hampir instan. Jadi kalau misalnya kayak one day jika semua sistem udah terblockchain kan, terblockchainisasi lah jatuhnya bahasa 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 ininya, kayak update story ataupun ngepost blog dan segala macam kan perlu transaction itu kayak kita perlu main sosmed perlu kuota tuh konsep yang sama. Nah, Vexanium udah ke situ tuh, udah nyampe ke situ untuk bisa memfasilitasi. Dan kita nggak tahu nih ke depannya gimana lagi, kemungkinan juga dengan visinya Mas Dani dan teman-teman bisa bisa aja lebih berkembang ya Mas ya. Iya, karena kan kita juga di Vexanium tuh ada beberapa aplikasi-aplikasi yang non kripto, Mas. Non kripto Nah, ya. Jadi kalau yang kripto related kita udah tahu DeFi lah ya, itu yang seperti itu kan. hmm, Jadi kalau yang non kripto related di Vexanium ada beberapa kategori. Contohnya yang lumayan banyak dipakai tuh WordStamp. Ya. WordStamp itu plugin WordPress, Mas. Ada beberapa kalau Mas tahu ada blockchainmedia.id itu media kripto ya. Jadi itu kan biasanya ada tuh setiap postnya. Jadi setiap post tuh ada di bawahnya ada protected blockchain stamp. Nah, itu kan dia menggunakan Trusty itu juga di atas blockchain Vexanium. Nah, jadi yang seperti itu sebenarnya cocok Mas di Vex. Jadi konten-konten yang kadang kita nggak perlu bayar gas fee. Jadi kita bisa mempublish konten-konten itu di blockchain. Nah, itu sebenarnya yang coba kita sasar ya selain project yang crypto related ya. Karena kan di masa mendatang ya kita ya nggak tahu seperti kata Mas tadi kapan nih semua akan di blockchainisasi kita nggak tahu.
Jadi seperti itu. Memang saat ini memang lebih kepada crypto related project ya. Seperti itu. Oke. Oke, sembari kita melanjutkan, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh di kolom yang ada ini ya, simbol question ya. Nanti kita akan jawab dan 5 penanya akan mendapatkan airdrop dari Vexanium. Jadi kalian harus berani tanya-tanya ini soal kita ulik bareng-bareng nih. Oh, Vexanium apa nih? Mas, tadi saya lihat ada question dari audiens nih. Jadi kalau misalnya untuk merasakan seluruh fungsionalitas ataupun utilitas Vexanium, apakah harus menunggu Indonesia decentralized dulu atau nggak harus nih Mas? Oh, enggak sih. Jadi sebenarnya kalau mau coba kan bisa langsung ke project-project yang crypto related ya. Jadi di Vex itu ya cukup Anda pertama kan memiliki koinnya. Jadi install Vex Wallet. Nah, di Vex Wallet itu ada banyak pilihan ya, pilihan DEX, DeFi yang Anda bisa lakukan kayak farming di sana. Jadi bisa bisa staking juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan bagi Anda yang sudah pernah menggunakan Trust Wallet ya di baik BC kurang lebih fitur di Vex itu hampir mirip. Ya, tapi cuman proyeknya mungkin tidak sebanyak blockchain sebelah ya. Jadi tetapi kita ada pilihannya kurang lebih ya hampir sama fitur-fiturnya. Lebih seperti itu Mas. Dan ini proyeknya semakin lama semakin grow sih kalau di Vex. Jadi karena kita masih proyeknya itu beberapa proyek-proyek itu masih baru dan sekarang setiap minggu tuh ada proyek-proyek baru yang dibuat di atas blockchain Vex ini. Ya. Jadi yang pertama sih caranya kan pertama kali untuk bergabung ya join di Vex ekosistem itu yang pertama pasti dari kita memiliki Vex coin. Itu bisa dibeli di beberapa exchange, Indodax, Probit, BTC Alpha dan lain-lain ya. Jadi dan di digital exchange juga bisa untuk yang IDR ya. Dan yang kedua tuh Anda install Vex Wallet. Nah, Vex Wallet itu adalah salah satu Vexanium wallet ya yang kita bisa yang kita bisa install. Ya, selain itu juga kita ada IDRS Wallet, token dan lain-lain. Jadi yang saya saran sih bisa coba Vex Wallet. Nah, Vex Wallet itu Anda bisa install ya. Dia ada beberapa versi PC, Mac, iOS, Android ya. Jadi nah, dari situlah setelah kita install Vex Wallet itu kita bisa masuk ke ekosistemnya ya seperti dApp, DeFi dan lain-lain. Nah, selain itu juga jika Anda developer ataupun miner, nah itu juga bisa juga. Jadi kita kan kategori usernya ada 3 nih, ya. User biasa yang ingin join di crypto related project. Yang kedua adalah miner yang ingin menjadi validator di blockchain Vexanium, ya. Selain menjadi validator juga Anda bisa menentukan ya arah dari Vexanium ini. Karena seperti tadi saya bilang, Vexanium ini kita bisa menentukan governance, Mas. Governance itu arahnya mau kemana. Jadi contohnya next itu kita mau fitur apa itu semua bisa ditentukan oleh voting ya dari para validator. Ya. Jadi validator ini memiliki kuasa ya untuk mengatur jalannya organisasi dari public blockchain Vexanium. Nah yang ketiga itu developer. Ya, jadi setelah kita memiliki Vexcoin itu kita bisa mulai starting build project ya. Build project yang crypto related ataupun yang non crypto related. Seperti itu Mas. Ya. Gitu. Okay, there is actually a lot of things to do with Vexanium, guys. So yeah, go try it out. Oke, apalagi nih ya, video yang mau diulik ya. Anyway, soal ini Mas, namanya marketing stuff like that. People actually wonder nih, orang-orang bertanya-tanya nih di kolom komen. Kira-kira nih gimana nih caranya? Vexanium kan udah bagus banget so far nih. Gimana sih caranya Vexanium untuk bisa mengenalkan lagi nih lebih banyak orang untuk actually knows the features, knows the utility ecosystem, apalagi market Indo nih yang emang benar-benar target marketnya Vexanium. Udah partnership kemana aja sih, apa aja sih yang digandeng dan segala macamnya, gimana pendapat opininya Mas Dani sejauh ini? Ya, jadi memang kalau memang kita bilang kan target market dari user Vexanium itu memang mostly dari Indonesia ya untuk saat ini. Kenapa? Ya. Karena sebenarnya Indonesia tuh tidak adalah sebuah market yang besar, Mas. Ya. Jadi kalau flashback lagi ya ke belakang ya. Jadi ketika tahun 2018 ya. Jadi di 2018 itu kan di masa itu kan mostly miner-miner itu masih banyak di negara China ya. Jadi pada waktu itu juga saya karena cukup aktif di community kripto, jadi saya pergi ke sana. Dan itu di sana tuh mereka bilang sama saya, ya. Jadi ini sebuah ada pepatah yang saya selalu ingat, ya. Jadi dia bilang seperti ini. Jadi kamu tuh tidak perlu menjadi naga di angkasa, ya.
Jadi Anda cukup menjadi macan di hutan. Jadi maksudnya seperti ini Mas. Kalau naga di angkasa itu kan kita tahu bahwa Ethereum, Ethereum lah, Solana, Cardano. Jadi yang itu ada di situ. Mereka terbang ya. Jadi menjadi naga di angkasa. Tapi dengan adanya Vexanim ini kita lebih fokus kepada infrastruktur ya di Indonesia. Dan ini sebenarnya masih panjang perjalanannya Mas. Jadi saat ini memang kita fokusnya adalah di edukasi ya. Memang di Indonesia memang mostly pengguna kripto banyak ya. Jadi pengguna kripto memang jujur banyak, tapi belum sampai kepada use case yang menggunakan kripto ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dengan Vexan ini hadir kita mencoba ini loh. Bagaimana use case ini bisa diterapin karena dari Vexan ini sendiri sudah sangat sangat powerful ya seperti itu untuk apa namanya untuk menggunakan projectnya itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu untuk yang kedua kayak misalkan bagaimana sih caranya mengenalkan ya. Nah, seperti itu. Karena memang selama beberapa tahun kita masih fokus di fundamental Mas. Jadi fokus di bagaimana kita get traction, ya mengumpulkan early adopter, mengumpulkan developer. Jadi ini akan ada waktunya kita mulai membuka diri kepada dunia luar. Nah itu ada saatnya. Ya, jadi dari situ nanti mulai banyak orang tahu ya. Jadi community kripto luar itu mulai mengetahui bahwa ini loh ternyata ada Vexanium ya. Saat ini kan memang mostly yang user Vex itu kan mostly early adopter ya yang ada di Indonesia dan mungkin banyak orang masih belum tahu nih tentang fitur-fitur dari Vexanium ya. Jadi kurang lebih ini yang kita coba. Jadi dalam next ke depan ini setelah kita ada adapter kita rasa sudah cukup, kita akan mulai mencoba ke market yang lebih luas, Mas. Ya, supaya orang lebih mengenal gitu. Oke, 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 oke. Segitu ya guys ya. Is it possible to actually working side to side dengan government Mas, Vexanium di Indo Oh ya, especially? ya. Jadi semenjak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita sudah banyak sekali ada kolaborasi ya dengan beberapa apa namanya instansi. Jadi ada proyek-proyek POC. Jadi pada waktu itu memang saat ini memang proyek blockchain itu lebih kepada proof of concept Mas untuk beberapa Proof of instansi. concept. Jadi proof of concept itu Oke. ya, jadi artinya mereka masih meraba-raba ya. Jadi karena kan gini, killer use case dari blockchain itu adalah kan desentralisasi ya. Jadi ada beberapa bagian yang kita hilangkan as a middleman. Tetapi kan Ya. mostly yang sekarang ada di corporate atau instansi itu mostly mereka mencoba untuk menjadi middleman ya. Jadi ini yang masih belum terlalu bisa menerima. Jadi beberapa proyek-proyek itu masih dalam konsep POC ya, yang non kripto. Ya. Jadi kalau yang kripto kan kita udah tahu ya, kalau kripto sudah proven kayak DeFi lah, GameFi, itu semuanya sudah kelihatan traction-nya. Tapi kalau yang non kripto related memang ini semuanya masih proof of concept. Jadi selama 2 tahun belakangan kita sudah mulai banyak bekerja sama ya. Jadi instansi, yang kedua juga universitas. Jadi kita membantu beberapa university untuk membuat kurikulum berbasis blockchain. Jadi ada beberapa kampus itu sudah ada ini Mas SKS-nya. Jadi ada mata pelajaran untuk belajar blockchain ya. Yang belajar dari Bitcoin ya, yang kedua belajar dari Vexanium. Jadi biasanya kita mengajarkan seperti itu. Jadi dari konsep dari Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ya jadi the freedom dari Bitcoin itu sendiri dan yang kedua bagaimana cara untuk menggunakan blockchain Vexanium itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini menarik nih. Hanya karena saat ini belum ada semacam synchronizing konsep lah ya, karena korporasi itu backlash lah kalau misalnya mau pakai decentralized karena nanti kerjaan gue gimana gitu kalau lo pakai ini nyilangin gue kan lo sebenarnya. Ya, karena memang ini ya memang perlu karena kan mungkin tadi saya bilang Mas, dia benar-benar ngerubah fundamentalnya itu. Jadi kalau pada umum dia merubah cara dapetin user ini enggak. Ya, jadi yang dirubah pabriknya ya yang dirubah. Jadi ini orang kadang masih mikir kok kayaknya ya gue nanti gimana deh kalau pakai kayak gitu. Jadi ini memang butuh waktu. Jadi dan ini sekarang revolusi ini sebenarnya baru dimulai Mas. Jadi nanti ke depan itu akan semakin lebih ramai lagi ya. Seperti itu. It's actually answering the other question soal
Tadi udah dijawab Mas Dani, saya mau nanya soal gimana cara bergabung tadi udah dijawab. Terus juga yang fitur-fitur yang paling inilah diunggulkan di Vexanium soal transaction segala macam itu udah dijawab juga. Ngomong-ngomong nih Mas, gimana sih orang biar bisa farming di Vex Wallet tuh? Biar makin rame tuh. Step-stepnya tuh Ya, Mas, buat yang newbie-newbie kan gampang tuh sebenarnya tuh. Tapi masih belum aja nih. Ini ada ratusan orang nih, bisa nih kalian langsung farming sekarang nih via HP nih Mas ya. Coba Mas ya, jelasin dulu nih Mas. ya. Jadi ini langsung to the point deh. Jadi kayak misalkan kalau untuk farming di Vexanium simple sih. Pertama Anda install Vex Wallet ya. Yang kedua Anda perlu mendapatkan coin Vex-nya dulu. Jadi bisa didapatkan di Indodax ataupun di digitalexchange.id. Nah itu yang bisa IDR ataupun beberapa marketplace lain. Ya, jadi setelah Anda mendapatkan coin Vex itu, ya jadi setelah Anda mendapatkan coin Vex, nanti Anda withdraw dari exchange tersebut dari Indodax ke alamat Vex Wallet yang Anda sudah buat tadi. Ya, jadi ketika Anda install di Vex Wallet itu kan Anda akan mendapatkan address Vex-nya. Ya, nah kalau di Vexanium itu address blockchain-nya itu berbeda dengan Ethereum ataupun BSC. Nah, kalau di Apa tuh Ethereum itu Mas? kan addressnya tuh 0x bla 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 bla. Nah, kalau di Vex itu kita bisa buat addressnya tuh mirip seperti address Instagram. Ya, contohnya Oke, sarjana 123 nah, kayak gitu. Jadi addressnya tuh bisa menarik, kita menarik. pilih. Ya, Menarik. jadi kita bisa pilih supaya kita nggak lupa gitu loh. Jadi ya, dan itu juga masih tetap anonimus mas. Ya, kita bisa pilih namanya. Kalau kita mau buat dia acak juga nggak ada masalah. Jadi ada kemungkinan kita bisa memilih namanya. Nah, jadi setelah Anda memilih namanya, Anda bisa withdraw koin yang setelah Anda beli di exchange tadi ya seperti Indodax itu ataupun di exchange lain ya, marketplace mana saja itu withdraw ke alamat yang sudah Anda buat di Vex Wallet itu. Nah, setelah Anda kirim Vex-nya dari marketplace ya ke Vex Wallet, ya, Anda yang perlu lakukan adalah mengisi Mas, staking. Jadi staking Vex sebagian ke CPU. Ya, nah CPU itu adalah ibaratnya yang membuat Anda tuh bisa bertransaksi gratis setiap hari di Vex. Oke, Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak mengisi CPU, nah mungkin Anda cuma bisa transaksi itu 1-2 kali sehari, Mas. Ini oke, gratis, Mas, tapi ada batasannya. Ya, jadi oke, mirip kayak premium. Jadi kita bisa kalau kita nggak mau bayar gas fee, nggak mau bayar transaction fee, ya udah kita pakai. Tapi mungkin bisa sekali sehari cuma sekali. Nah itu kalau Anda mau pakainya lebih banyak, Anda perlu staking facts. Staking oke, facts di CPU. Ya, staking facts. Nah, seperti itu. Jadi dengan staking ini sebenarnya udah bisa pakai facts secara gratis. Tapi ada oke, step selanjutnya lagi. Kalau misalkan kita stakingnya facts-nya agak lebih banyak, kita bisa dapat reward nih dari para miner. Itu kalau oke, minimal 1000 facts ya. Kalau 1000 facts itu kita udah bisa dapetin reward nih dari para miner. Jadi kita bisa voting voting nama miner itu dan nanti miner itu memberikan sebagian alokasi reward mereka kepada kita para voter. Nah, jadi setelah kita mengisi fax di CPU yang tadi, kan kita udah punya power tuh di akun fax kita. Nah, di situ kita bisa buka tuh di kolom DApp itu. Kolom DApp itu di fax wallet. Di kolom DApp itu Anda bisa buka beberapa ini ya, beberapa DApp yang Anda bisa pilih. Beberapa DeFi. Jadi itu ada uh, DeFi yang bisa Anda pilih. Jadi kalau staking di Vex itu ada 3 jenis mas, yang 3 jenis. Ya staking pertama adalah staking sebagai validator ya ataupun miner. Jadi dengan staking miner ini Anda staking Vex itu akan mendapatkan Vex ya. Jadi itu otomatis dari para miner. Jadi hadiah miner itu akan diberikan kepada Anda. Ya dan ini nggak ada resiko. Ya, jadi APY-nya kurang lebih sekitar 7-15% kalau menjadi miner saja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu mas. Jadi tergantung Anda pilih minernya siapa. Kalau Anda pilih minernya benar, powernya gede, ya Anda rewardnya besar. Ya seperti itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah kita melakukan farming di Vex farming, itu. ya, Nah itu farming. Jadi itu ada banyak sekali jenis-jenis farming. Itu kita bisa ikutin. Nah di Vex itu ada model farming yang staking only ataupun yang LP. Jadi LP itu kita pasang LP kalau Anda sudah terbiasa kayak tadi, Mas saya lihat postingnya bagus tuh ada jelasin tentang pancake swap. Nah kalau misalkan Anda terbiasa di pancake swap tuh di Vex juga sama. Jadi di Vex swap itu Anda bisa pasang beberapa LP ya pool
Jadi di situ Anda akan mendapatkan beberapa reward otomatis dari proyek-proyek yang berjalan di atas blockchain Vexanium. Ya, farmingnya ada lumayan banyak sih Mas. Jadi itu bisa dipilih. Jadi yang penting pertama adalah install Vex Wallet. Ya. Dan yang paling lebih penting lagi adalah kalau misalkan bingung nih, ya karena kan kita nggak bisa ngajarin seperti ini setiap hari ya. Jadi dan itu komunikasi juga terbatas. Anda bisa join di Telegram Vexanium ya. Jadi di Vexanium ID. Jadi kalau Anda punya aplikasi Telegram ya, jadi Anda buka Telegram lalu search Vexanium ID. Jadi nah di situ ada community yang bisa ngajarin. Jadi ini bukan dari bukan dari core developer yang memberikan pengajaran, tapi lebih kepada komunitas. Karena Vexanium kan kita mencoba untuk menjadi semakin desentralisasi, jadi dari community ke community. Jadi ketika Anda join di Vexanium ID itu nanti komunitas akan mengajarin ini loh, caranya, stepnya seperti ini, ya kurang lebih seperti itu Mas. Ya. Oke. Gitu. Dan actually dan sebenarnya staking di Vex ini murah banget karena 1000 Vexanium itu cuma $89 ya Mas ya. Iya, jadi kurang Udah lebih dapat saat tuh. ini ya seperti itu. Ya, jadi sangat murah Mas sebenarnya. Ya. Nah, tentu Iya, harapannya kan karena masih value-nya masih sangat murah ya, kita bisa merangkul lebih banyak orang. Ya, seperti itu. Ya. setuju banget. Nah, ngomong-ngomongin staking segala macam nih, saya lihat nih Mas, ada namanya Vex Burn. Itu mekanismenya gimana Mas? Dan burn-nya itu sampai berapa dan seberapa lama untuk actually? Apakah itu diambil dari staking juga burn-nya? Ya, jadi sebenarnya proses burn itu kita mirip seperti apa yang dilakukan oleh Ethereum, Mas. Ya, Oke, EIP 1559 mirip, tetapi iya, caranya oke. agak berbeda. Jadi burn itu terdapat dari beberapa fitur ya. Jadi hasil dari misalkan kan tadi seperti saya bilang nih, ada orang yang kadang dia mau sewa CPU. Jadi sewa CPU itu Oke. dia bayar, Mas. Jadi bayar fax-nya. Nah, sewa CPU ketika dia bayar fax-nya dia masuk ke dalam sebuah pool para miner ini. Nah, sebagian hasil dari pool para miner ini akan di-burn, Mas, selama beberapa periode. Kalau di Vex itu burn-nya itu tidak otomatis setiap hari itu enggak. Jadi memang ada beberapa periode dikumpulin, di compound, jadi nanti di beberapa periode dia di-burn. Nah, satu lagi juga ada alokasi investment yang dari para BP yang tidak terpakai, para miner. Jadi miner itu kan mendapatkan reward nih, jadi ada yang reward yang tidak terpakai, itu juga di-burn. Jadi ada beberapa alokasi yang di-burn. Nah, seperti itu Mas. Jadi sama juga di beberapa project seperti swap itu kan mereka mendapatkan fee ya. Jadi dari sebagian fee itu nanti juga akan di-burn ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Karena kan ketika Anda swap di project DeFi itu kita tuh ada transaction fee sekitar 0,3% ya kalau kita swap ya. 0,3%. Ya, Oke. ya 0,3% ya. Jadi itu 0,3% itu 0,2 itu dibagi kepada para LP. Nah 0,08 itu yang diambil ke platform DeFi-nya. Nah sebagian dari itu ada beberapa yang mereka akan di-burn ya. Mereka akan memberikan itu untuk di-burn. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa pool-pool yang untuk di-burn dan saat ini di Vex itu berjalan periodically ya. Jadi kurang lebih itu setiap saat ini ya. Jadi setiap 2 kuartal ya. Itu setiap 2 kuartal itu ada burn. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa mendatang itu bisa setiap minggu, bisa setiap hari. Itu kan tergantung dari governance-nya, Mas. Jadi kalau di Vexanium kan para miner ini dia memiliki Ditentukan. Ya, suara. ya. Ya, 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 ya. memiliki suara untuk berubah. Gue mau banyak tiap hari. Nah, kayak misalkan kayak Ya, ya. Ethereum gitu, tiap hari. Itu juga memungkinkan sebenarnya di masa mendatang. Ya, Ya, ya. seperti itu. Ada possibility segitu, tergantung nanti quorumnya nih kita mau gimana. Makanya nanti para staker validator ini yang menentukan, jadi nggak bisa core developer, harus misalnya developer ngangkat isu balik lagi, tapi suaranya itu tergantung siapa yang milih gitu ya Mas ya, konsepnya ya. Iya, benar. Ya, jadi kita Oke. memberikan proposal. Jadi proposal itu yang di-approve oleh para validator gitu ya. Ya, 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 ya. Mas, ada nih 3 pertanyaan nih. Yang pertama adalah soal setelah itu soal security, sama saya mau nanya soal DeFi-nya nih. Nama-namanya nih unik-unik nih. Ada bakso, ada hotdog, ada pempek. Ini apa dan inspirasinya apa nih Mas? Ini menarik banget untuk diulik mungkin. Ya, jadi sebenarnya kalau DeFi itu kalau kita tahu ya, jadi Ah, lebih kepada ya stylenya itu ya kearifan lokal Mas. Jadi asik. makanan-makanan yang diangkat itu kan makanan-makanan yang diangkat itu kan makanan-makanan tradisional, makan makanan sehari-hari loh tradisional. Jadi Oke. sehari
hari yang kita makan. Jadi ada bakso, rendang, ya. Jadi ya itu yang kita makan sehari, sate, nah seperti itu. Jadi itu yang diangkat dari komunitas ya untuk dan di Vex itu memang kalau bisa kita masuk ke community-nya itu cara LP-nya itu agak sedikit berbeda dibandingkan yang lain. Jadi dia memang caranya tuh ada cara-cara reward-nya tuh agak sedikit berbeda karena kan memang kita tahu bahwa sebenarnya dari Indonesia itu memiliki style sendiri, Mas. Nah, ini yang kita coba angkat dari Vexanium. Jadi dan memang community itu sepakat. Jadi community sepakat untuk membuat nama-nama yang memang sesuai dengan makanan-makanan yang ada sehari-hari. Nah, kalau di luar negeri kan ada pancake lah, ada apalah, ada bakery ya. Kalau di Indonesia kan jadi bakso, sate, rendang, pempek, ya nanti mungkin apalah ya seperti itu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu, Mas. Ya. Ini yang dan itu di Vex itu farming-farmingnya itu memang saat ini hampir semua ya, hampir semua fair launch. Jadi kita cukup staking ya ataupun kita menjadi LP. Ya, jadi dari situ akan mendapatkan reward token-token itu. Jadi token-token bakso lah atau apalah. Jadi nah ini token-token ini nanti bisa kembali lagi untuk menjadi Vexanium. Ya, itu juga semua ada chartnya. Kalau di tempat lain kan ada di blockchain lain itu ada PooCoin ya. Kalau di PooCoin ya, PooCoin.com. Ya, jadi kalau di Vexanium itu ada namanya saya token ataupun IDM token. Nah, itu berisi chart-chart token-token yang seperti itu. Jadi token-token bakso, rendang, sate. Jadi itu pempek, egg atau hotdog dan sebagainya macam itu makanan-makanan itu dia ada chartnya ya, kalau lebih seperti itu ya. Dan ini semua baru dimulai sih, Mas. Jadi memang kalau dilihat dari blockchain lain kan itu sudah sangat mature ya. Kalau kita memang di Vexanium ini masih baru dimulai. Jadi ini growth-nya ini masih terus berlanjut ya. Di masa mendatang juga selain ini juga kita Vexanium itu akan masuk ke NFT juga kan. Jadi next dalam waktu dekat tuh ada beberapa marketplace NFT. Jadi selain DeFi itu juga next juga ada mulai ke NFT. Ya seperti itu, Mas. Ya. Oke, mumpung dibahas NFT nih, saya juga lihat ke questions. Kapan sih Vexanium ini? Kenapa nih? Karena kan kayak kita pernah bahas sebelumnya, Mas, di meeting yang internal, Mas. Kan rata-rata Axie dan juga misalnya MyDeFi dan ada game-game semacam itu kan kayak simple banget. Harusnya orang Indonesia tuh bikin kapan nih Vexanium bisa minimal mengenalkan lah. Soalnya developer game di Indonesia tuh kayak tahu bulat ataupun bahkan ada yang ikut-ikut yang kelas kancah internasional. Nggak kalah loh kita loh. Nah, ada nggak rencana itu untuk percepatan ataupun produksi untuk game-game seperti itu, Mas? Ya, jadi sebenarnya memang seperti Mas bilang ya kemarin kita di internal gitu kok kita masih kalah nih dengan Vietnam dalam hal produksi ya. Ya kita negara tetangga aja bisa memproduksi game-game yang menurut di kripto yang lumayan bagus gitu. Kenapa kita nih belum? Dan memang saat ini memang kalau dari Vexanium sendiri kita lagi mencoba Mas mencari game-game developer lokal ini agar bisa membuat project ya di atas Vexanium. Karena sebenarnya memang peluangnya gede Mas di NFT ini, dan memang pertama kali kalau kita dari Vex ini lebih fokus kepada menciptakan dan mengajak orang menciptakan marketplace-nya dulu. Ya, jadi marketplace di NFT ini mungkin hadir dalam waktu dekat ya. Jadi ini akan hadir beberapa marketplace yang sudah ada developernya. Nah, marketplace ini sebenarnya bisa hadir banyak ya, misalkan art, jadi bisa macam-macam foto dan bisa juga game. Nah, game ini juga kita lagi coba mengajak sih sebenarnya beberapa gamer lokal untuk masuk ke kripto ya sebenarnya seperti itu. Karena memang kan sebenarnya kalau game itu kan sebenarnya orang kalau sebagai game developer dia punya pilihan Mas. Saya mau dikriptokan atau yang non kripto. Nah, ini sebenarnya perlu waktu ya. Sama saya kayak saya aja dulu dari pertama kali mengenal Bitcoin sampai benar-benar memutuskan untuk masuk ke kripto itu butuh waktu 1 hingga 2 tahun. Nah, itu kadang orang tuh memang butuh waktu Mas untuk bagaimana mereka tuh bertransisi dari bisnis model yang dulu non kripto masuk ke kripto. Nah, ini yang kita coba sampai saat ini. Dan semoga di masa mendatang itu game-game lokal itu hadir ya yang nggak kalah lah dari MyDeFi Pet dan lain-lain, karena saya percaya game developer lokal itu bisa buat game yang lebih bagus Mas sebenarnya ya, cuman mungkin masalahnya itu kesempatan ya, makanya seperti tadi saya bilang Vexanium ini hadir untuk menciptakan kesempatan Mas ya, opportunity ya kepada lebih banyak orang, karena kan sebenarnya Indonesia ini banyak sekali orang yang memiliki talenta tapi mereka tidak memiliki kesempatan ya. Jadi ini yang kita coba bawa ya, semoga ini bisa menjadi sebuah
jembatan ya. Jadi semoga setiap orang itu bisa memiliki kesempatan-kesempatan yang baru ya. Di situ Mas. Ya. Oke. Oke, jadi gitu ya. Jadi menarik banget sebenarnya apa namanya inovasi-inovasi terkait apa namanya industri-industri yang berkembang seperti NFT ini ya. Jadi kita waiting sekali nih Vexanium nih ya akan ada inovasi apa lagi untuk bisa menggait lebih banyak user dan juga kita bisa bantu-bantu lah nanti gampang di belakang untuk lebih mengenalkan lah proyek-proyek yang mungkin beneficial untuk audiens semua ya guys ya. Oke Mas, Ya. terkait hal itu nih Mas, kita mungkin agak ganti topik sedikit nih soal keamanan nih. How can you, gimana caranya tim Vax ini menggaranti investor dari sisi keamanan dan apakah smart contract-nya Vax ini udah diaudit atau belum sih Mas? Dan siapa sih yang mengaudit gitu? Ya, jadi sebenarnya begini Mas. Kalau misalkan kita bicara soal blockchain-nya, Mm-mm. core blockchain-nya core blocknya itu aman mas ya karena kan private Oke, key atau apa itu anda yang pegang sendiri jadi kita juga bisa setting mau signaturnya satu ataupun mau dibuat dua multi signature jadi secara arsitektur blockchainnya aman ya, oke, tapi kalau misalnya kita bicara soal project DeFi nah ini sebenarnya kan memang saat ini project DeFi di Vax itu belum banyak ya jadi karena belum banyak ini masih rata-rata itu masih bisa di ibaratnya di audit mas dari para blok producer validator masih sempat untuk mengaudit ya jadi saat ini masih oke tetapi kalaupun sudah contohnya kayak misalnya kayak di tempat lain kayak BSC atau Ethereum yang sudah proyeknya udah ribuan ratusan nah itu memang perlu diupdate setiap proyek DeFi tapi kalau misalkan dari sisi Taxaniumnya sendiri ini cukup aman mas kalau dari sisi blok-blok blockchain tapi kalau emang DeFi itu kita tidak tahu karena kan setiap project tuh memiliki smart contract yang berbeda-beda ya kurang lebih seperti itu dan itu smart contractnya kita masih lihat satu persatu. Nah user ini kadang memang dia suka lihat APY tinggi mas. Kalau APY tinggi orang pada masuk. Nah seperti itu. iya, Nah ini iya, sebenarnya ya ini sebenarnya di masa mendatang memang kita lagi kerjasama ya dengan beberapa instansi ya. Ini akan membuat apa namanya auditor independen yang memang lebih fokus ke Hexanium. Kalau di beberapa blockchain lain kan mereka ada auditor yang fokus di blockchain-nya, kayak misalkan Certic fokus di BSC. Nah, sebenarnya di Indonesia itu sebenarnya ada mas beberapa orang-orang yang mampu untuk mengaudit project, mengaudit semua kontrak sebenarnya ada. Jadi ini yang lagi kita coba kerjasama ya mungkin di masa mendatang project-project dari Vex itu bisa diaudit ya. Karena kan kalau di tempat lain itu kan biasa loadnya audit itu kan panjang. Jadi mereka lebih fokus kepada salah satu blockchain. Nah, ini juga di Vex ini kita mau coba memberikan kesempatan ya kepada anak-anak bangsa yang mereka bisa memiliki kemampuan ya untuk mengaudit smart kontrak untuk bisa menjaga trust-nya dari level ini. Nah, kalau sekarang memang proyek-proyek DeFi di Vex ini mostly semua masih di kolaborasi dengan para miner dan validator itu masih menjaga. Tetapi kalau misalkan sudah growth-nya 3 kali lipat dari sekarang itu mungkin validator tidak bisa menjaga satu persatu ya. Jadi memang mesti ada auditor internal. Nah kalau misalkan kalau blockchain-nya Vex, ya ini sudah diaudit juga. Kita ada lembaga yang namanya Slomis. Jadi project Snomis. dari Slomis ya. Slomis itu termasuk salah satu yang cukup besar juga. Jadi kalau di auditor smart contract ada Slomis, Certic dan beberapa yang lain ya. Nah ini code-nya Vex ini sudah diaudit di Slomis itu sudah ada juga di GitHub-nya. Jadi ada beberapa fitur yang mungkin sudah bisa diaudit. Jadi blockchain Vex ini kalau saya bilang ini cukup aman asalkan Anda memegang private key sendiri. Ya, jangan sampai private key itu diberikan ke orang lain ataupun Anda lupa. Ya. Nah kalau project DeFi-nya yang kita mesti ya tetap kita mesti agak hati-hati ya karena kan project DeFi itu kan semuanya memiliki resiko mas gitu ya. Oke, gitu ya guys. Jadi kalau ngomongin soal security itu kayak gini deh. Kayak sekolah yang masih misalnya cuman punya lahan itu 100 meter. Nggak perlu hampir jagain satpam sampai 20 orang. Cukup satu orang, dua orang nggak cukup gitu. Nah jadi nanti kalau misalnya udah gede pasti ditambahin security-nya. Lebih kayak gitu. Jadi Vexanium ini masih early banget. Tapi dari segi security untuk skala ini udah cukup nih gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin mereka perkembangan lebih jauh, ekosistem yang lebih besar, tentu nanti akan ada penambahan-penambahan aspek-aspek security gitu guys. Jadi so far
keluar untuk security. Dari segi blockchain-nya, Mas Dani bilang it's quite safe, tapi kalau misalnya dari segi DeFi, memang harus hati-hati karena kan DeFi itu berbeda nih dari blockchain-nya karena dia punya sistem yang smart contract yang dia beda-beda yang harus diperhatikan oleh si user nih. Kita sebagai si user yang harus lebih pintar untuk cermat memilih yang mana yang lebih aman gitu. Oke guys, itu mungkin sedikit summaries-nya dan pertanyaan saya terakhir sebelum kita tutup atau mungkin ada kesimpulan dari Mas Dani. Berapa banyak sih tim Vex ini hold koinnya Vex gitu atau mengontrol sirkulasi, Mas? Ya, jadi kalau sekarang sih mostly Vex itu kalau dari tim ya kita lebih fokus ke semua dimasukin kepada validator Mas. Jadi validator Oke. Vex itu ya koin dari developer tuh ada di validator dan biasanya kita tuh developer itu memberikan reward Mas kepada para user. Jadi setiap user yang bisa memberikan membuat project di atas Vexanium, kita ada setiap tiga bulan tuh ada debt incentive program. Ya, jadi kurang lebih sekitar kita bagi sekitar 5.000 US dollar ya. Jadi itu dibagi kepada para developer yang mereka bisa membuat project di atas Vexanium. Memang itu masih cukup kecil Mas, tapi kalau dengan growth-nya Vex itu semakin lama semakin besar, nah kita kan nilai value dari Vex itu akan meningkat. Jadi yang 5.000 mungkin ke depan bisa jadi berapa. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang kurang lebih ini yang kita mostly semua koin itu kita staking di dalam validator ya. Kalau kita lihat di ini ya, kalau kita lihat di Explore Vexanium itu semuanya transparan. Jadi itu ada sekitar 45% ya. 45% itu Vex coin itu di staking di validator. Jadi ada 40%. Nah, 30%-an itu dia berputar di ekosistem DeFi ya. Nah, sisanya itu 20% itu ada di market. Ya, jadi Indodax dan lain itu ada sekitar sirkulasinya berputar sekitar 20%. Jadi sebenarnya kalau kita bisa membaca dari sisi blockchain Vexanium itu sudah cukup transparan Mas. Jadi itu ada di mana-mana tuh kelihatan. Jadi ini ada di DeFi berputar, jadi ini ada di validator, dan ini ada di market, nah kurang lebih seperti itu Mas. Ya. Gitu. Jadi kalau yang di DeFi itu dia lebih total value lock, biasanya dia akan berputar di situ-situ aja kalau yang masuk di DeFi gitu ya. Oke, gitu. Kalau dari saya sih cukup jelas ya Mas ya soal penjelasan mengenai Vexanium cukup dapat nih apa namanya core value ataupun yang pengen di deliver oleh Vexanium secara keseluruhan melalui ekosistemnya fitur-fitur di dalamnya. Nah, mungkin dari Mas Dani ini ada yang mau ditambahin atau yang mau di deliver soal Vexanium secara keseluruhan atau mungkin pengembangan kedepannya nih Mas kepada audiensnya kita. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ini sudah hampir 1 jam ya. Jadi acara kita, jadi ya seperti tadi saya bilang ya, kita perjalanan revolusi kripto ini baru dimulai. Jadi memang blockchain itu, kripto itu merubah banyak hal ya. Jadi seperti tadi saya ulang lagi, jadi kita dari revolusi pertama adalah di uang ya, money ya. Jadi dengan kripto ini adalah uang yang sesungguhnya sebenarnya. Ya. Jadi dari revolusi dari Bitcoin. Nah itu selanjutnya itu kita ada revolusi selanjutnya yang akan mulai berubah ya dengan crypto ekonomi ini. Jadi trust layer yang seperti itu akan berubah. Yang ketiga juga database juga yang berubah. Jadi sebelumnya kita pakai database seperti ini, next kita udah mulai dengan database yang open, jadi distributed, yang kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat itu organisasi, ya sama seperti Vex ini organisasinya sudah bisa decentralized. Jadi setiap orang yang memiliki koin, memiliki token, nah itu mereka bisa mempunyai governance, ya, memiliki power. Nah ini suatu saat di masa mendatang ini bisa menjadi sebuah revolusi yang besar. Ya. Karena kan tidak melulu soal uang ya, tapi kita bisa memiliki revolusi soal aturan dan governance, dan blockchain ini sudah cukup benar-benar mumpuni untuk hal itu. Ya. Dan ini karena memang kripto ekonomi dan revolusi blockchain ini baru dimulai. Nah, kita dari Vexanium ini fokusnya memang di infrastruktur. Jadi kita menjadi layer 1 ya. Jadi lahan untuk setiap orang itu menjadi sumber berkat ya buat semua orang. Jadi orang bisa membuat project project itu bisa kripto bisa ataupun non kripto. Itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau Anda mau buat project kripto ataupun Anda mau buat project yang non kripto itu bisa menggunakan Vexanium. Dan ini juga yang selanjutnya juga kita ya karena memang kita dari Indonesia ya, mudah-mudahan dari sini lahir ya beberapa miner baru dan Anda bisa menjadi validator di blockchain Vexanium sehingga Anda bisa menjadi bagian dari governance dan aturan dari public blockchain Vexanium di masa mendatang.
Ya, karena kan kita tahu kalau kita di project luar itu kita nggak perlu susah untuk memiliki power mas, memiliki governance kayak kita kan ngatur Ethereum itu bisa berubah gitu kan ya susah. Jadi kalau di Vexanim ini kan suatu saat misalkan Anda bisa menjadi bagian ya dari governance dan bisa mengkontrol ini loh Vexanim ini di masa mendatang langkah-langkahnya seperti ini. Ya, jadi dari kita core developer mencoba untuk terus memberikan proposal-proposal update yang mungkin bisa dari kita semua ya para Vex holder, para validator itu bisa membuat Vexanim menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi spirit Vexanim ya semoga kita bersama-sama build better Indonesia melalui spirit desentralisasi. Ya, seperti itu Mas. Oke. Aduh, keren nih. Omong Oplox dulu nih. Ada. Oke guys, so basically keren banget penjelasan Mas Dani. Bukan hanya soal facts, tapi beliau cukup well-rounded atas apa yang beliau bicarain. Karena emang udah bertahun-tahun beliau mengerjakan Vexanium dan juga punya background emang fokusnya di startup bisnis yang untuk apa namanya jumpstart something like this. Dan beliau sekarang itu lagi fokus di Vexanium ya. Kita doakan lah ya bagaimanapun ke depan, bagaimanapun tanggapan market, semoga project yang dikerjakan oleh Mas Dani bisa sustain, bisa sukses dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Dari kita itu Mas, mungkin ya, kita sangat mendoakan semoga apapun yang diusahakan bisa berhasil. Ya teman-teman, mungkin nanti saya mau infokan Mas untuk yang giveaway, saya udah screenshot beberapa pertanyaan. Nanti mohon minta bantuannya admin Vex ya. Saya chat Stella untuk dibagiin paling di channel Telegram atau nanti di stories untuk giveaway ya teman-teman yang udah bertanya. Nanti saya udah tinggal umumin. Jadi nanti setelah ini nanti akan ada di chat langsung oleh adminnya Vexanium ID bisa ya Mas ya? Ya bisa Untuk ya. giveaway ya? Bisa ya, oke siap. Ya, Oke, kalau begitu kita sign out, kita cabut. Thank you Mas Dani ya, untuk thank you ya. penjelasannya. Oke. Oke, kita sama-sama ya. Bye, bye guys. Bye.